Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Riko Setiawan. Saya mahasiswa State Al-Hikmah Waikanan, semester 5 Prodi MPI. Kali ini saya akan mempresentasikan dari kelompok 7, yaitu makalah implementasi strategik, yang mana mata kuliahnya bernama Manajemen Strategik yang diampu oleh Bapak Siswa Winoto MPD. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan daripada makalah ini. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Umi Lestari, Riko Setiawan, SM Melene Putri, Rahmat Saputra. Karena Pak dosen memberikan tugas individu, maka saya akan mempresentasikan makalah ini dengan sendirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita membahas pendahuluan dulu. Dibandingkan dengan pihak yang merumuskan strategi, biasanya pihak yang melakukan implementasi strategi jumlahnya lebih banyak. Pada perusahaan multi industri yang besar, pelaksanaan strategi adalah setiap orang dalam organisasi tersebut. Para direktur fungsional, para direktur divisi atau SBU akan bekerja sama dengan para karyawannya untuk mengimplementasikan seluruh rumusan yang telah dibuat dalam skala besar. Sedangkan para manajer pabrik, proyek, dan kepala unit akan mengimplementasikan rumusan strategi tersebut secara rinci dan dalam skala yang lebih kecil. Oleh karena itu, setiap manajer operasi harus mampu mengawasi implementasi rencana strategis sampai pada tingkat lini pertama. Untuk mendukung hal itu, maka karyawan harus dilibatkan dalam berbagai proses implementasi, baik pada level korporat, unit bisnis, maupun fungsional. Rumusan masalah: siapa yang mengimplementasikan strategi, bagaimana mengimplementasikan strategi, kemudian tujuannya, mengetahui siapa yang mengimplementasikan strategi, kemudian mengetahui cara mengimplementasikan strategi. Pembahasan siapa yang mengimplementasikan strategi. Tentang siapa yang akan mengimplementasikan strategi yang sudah dirumuskan, biasanya tergantung skala organisasi dan bagaimana struktur yang ada. Namun, secara umum, implementasi sebagian besar dilakukan oleh para manajer dan supervisor. Dulu saat pengetahuan tidak semudah sekarang pemerolehannya, seakan-akan manajemen puncaklah yang paling tahu urusan strategik. Kini walaupun mungkin dari segi banyaknya waktu, keterlibatan para manajer menengah tidak sebanyak manajemen puncak. Keterlibatan mereka dalam perumusan strategik bisa cukup signifikan. Memang para manajer dan supervisor inilah yang menerjemahkan apa yang sudah ada pada rumusan strategik yang dibuat oleh para perencana strategis, para manajemen puncak, dan manajer umum untuk diimplementasikan di lapangan. Meskipun demikian, sebaliknya ini bukan berarti komitmen dari manajemen puncak tidak diperlukan. Jadi siapa yang mengimplementasikan strategi? Yaitu pada umumnya manajer dan supervisor. Kemudian bagaimana cara mengimplementasikan strategi? Untuk mengimplementasikan strategi, perusahaan memerlukan perumusan program, anggaran, dan prosedur untuk memastikan program berjalan secara seperti yang diharapkan. Yang pertama, program. Program yang dibuat pertama-tama harus terkait dengan rumusan strategi yang sudah dibuat. Kemudian sedapat mungkin sebuah program bersifat action oriented. Karena itulah dalam dokumen program kerja dianjurkan untuk menuliskan item programnya dengan kata kerja. Perusahaan yang merumuskan strateginya dengan pengembangan pasar mungkin sekali salah satu program yang dibuat oleh manajernya untuk mengimplementasikan ini adalah dengan mengunjungi wilayah-wilayah potensial dan meninjau daerah baru mana yang sesuai untuk pengembangan pasar. Kemudian yang kedua adalah penganggaran. Begitu kita selesai menyiapkan program, maka sekaligus kita menyiapkan anggaran. Anggaran adalah program dalam bentuk uang, sehingga anggaran seringkali disebut juga sebagai darahnya program. Dalam banyak kasus pengimplementasian, kerap kali strategi tidak dapat berjalan dengan baik karena anggaran ditetapkan tidak dapat direalisasi. Jadi meskipun anggaran perusahaan banyak namun manajemen dana tidak dapat mengaturnya dengan baik, maka akan berakibat fatal juga, terutama dalam mengimplementasiannya.
Kemudian selanjutnya adalah prosedur. Kemudian kita melanjutkan dengan membuat prosedur, yaitu standar operation produk SOP. Adapun pengertian dari prosedur adalah urutan-urutan aktivitas yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan sebuah bagian pekerjaan dalam program. Dengan adanya prosedur, maka sudah ada jaminan pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik sesuai yang diharapkan. Penutup. Setelah perusahaan merumuskan strategi korporat, kemudian unit-unit usaha yang di bawah kepemilikan korporat merumuskan strategi bisnis, dan perusahaan yang terlibat membuat strategi fungsional, tibalah saatnya mengimplementasikannya. Dalam pandangan sinis atas perencanaan, termasuk perencanaan strategik, aspek implementasi inilah yang menjadi aspek kritis. Terkait dengan proses perencanaan, membuat banyak orang skeptis dengan proses perencanaan, karena proses perencanaan berujung hanya pada kertas saja yang tidak dieksekusi. Artinya, urusan perencanaan strategik hanya berakhir pada dokumen-dokumen yang tidak jelas bagaimana penetapannya. Strategi tidak berhenti hanya pada dokumen saja, ia harus diwujudkan dengan pelaksanaan atau implementasinya. Para praktisi sering menyebut dengan istilah eksekusi. Strategi tidak artinya tanpa adanya eksekusi. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.